Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah, Bapak Haji Ridho Alwis Effendi AMD. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Tualang, Bapak Mursal Esos. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Bapak Najamuddin Puhanis HMH. Yang saya hormati Bapak Bapekam Kampung Perawang Barat, Bapak Joni KSH. Yang saya hormati Bapak Kadus Dusun Perawang Indah, Bapak Sudirman. Yang saya hormati Bapak RK 02, Bapak Saca. Yang kami hormati Bapak RT se-RK 02, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah di tengah kesibukan Bapak Ibu semua masih menyempatkan hadir di masjid yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. 3 hari setelah pernikahan ayah Nabi dengan ibu Nabi, Pak. Ayah Nabi ini diperintahkan oleh datuk Nabi Abdul Muthalib, kau pergi berdagang ke Syam. Disinilah terlihat betapa berbaktinya ayah Nabi ini. Baru 3 hari nikah, disuruh dagang langsung mau pergi. Dan Aminah ibu Nabi membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini hal yang langka kalau sempat terjadi sama ibu. Ibu 3 hari nikah baru dan disuruh pisah, mungkin menangis ibu, mungkin kan. Baru 3 hari pengantin, Pak, suami udah pergi. Tapi alhamdulillahnya Bapak Ibu, walaupun baru 3 hari nikah, bulan depannya Allah sudah kasih benih ke dalam rahim ibunda Rasulullah. Ini istilah orang kita turun pelamin, Pak. Baru 3 hari tapi sudah dikasih Allah anak di bulan depan yang benihnya. Jadi itu memang suka-suka Allah, Bu. Ada kita ini yang tidak dikasih anak, ada yang dikasih kembar, ada yang dikasih laki-laki, ada yang dikasih perempuan, itu hak Allah. Jadi kita jangan mencampuri urusan itu. Contohnya Pak, Nabi Zakaria berdoa minta anak ke Allah dari mulai nikah, umur berapa baru dikabulkan Allah? 77 tahun, Pak. Istri pun udah tua pula. Jadi bagi Allah tidak ada perempuan yang menopause. Sehingga terbukti sekarang nenek paling tua melahirkan di dunia umurnya 71 tahun, Pak. Jadi yang nenek-nenek hati-hati ya, Nek ya. Jangan bilang aman-aman aja, lahir nanti. Karena bagi Allah tidak ada yang menopause, Pak. Siti Sarah melahirkan Nabi Isa itu umur sudah 80-an tahun. Jadi tidak ada bagi Allah perempuan itu yang tidak bisa melahirkan. Tapi itu suka-suka Allah. Allah yang punya hak itu. 6 bulan Rasulullah di dalam kandungan, dapatlah berita gembira bapaknya sudah sampai di Madinah. Rupanya sampai di Madinah jatuh sakit, Bu. Dikirimlah utusan, Pak, untuk menjemput. Tapi belum sampai utusan ini ke Madinah, ayah Nabi sudah meninggal dunia. Timbul pertanyaan, kenapa Allah mewafatkan ayah Nabi? Yang pertama, agar Nabi tidak punya dosa kepada ayahnya. Banyak anak-anak hanya tahu hadisnya, Bu, kepada siapa kami berbakti Rasulullah? Ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu.
kepada siapa lagi? Ibumu, kepada siapa lagi? Baru bapak. Akhirnya banyak anak-anak berbaktinya sama ibu, ke bapak enggak pak. Kan banyak anak-anak kalau ngasih duit, ma ini duit untuk mama, bapak enggak ada dikasihnya pak. Datang anak ini bilang, kan kalau dikasih ibu bapak dapat Ustaz. Enggak dapat pak, percayalah. Kadang ada pernah saya jumpa tuh atuk dulu pak, bakar dompet. Saya tanya tuh, udah 2 kali ya tuh bakar dompet, kenapa tuh bakar? Nggak juga ada gunanya Ustaz, nggak ada diisi anak saya. Berapa sedihnya hati bapak. Surga memang di bawah telapak kaki ibu. Pintu tengah surga itu adalah ayah. Tidak akan masuk surga seorang anak tanpa melewati pintu tengahnya. Sakral ayah ini dalam Islam. Cuman bapak yang cerdik dengar ceramah ini, ditanyanya ke anaknya, apa ceramah Ustaz tadi? Suruh berbakti pak. Kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak. Berapa orang ibunya tuh? 3 pak. Ibu kau berapa baru? 1. Nah, berarti kurang 2 lagi. Dibilangnya hadis poligami, padahal enggak. Jadi ini bukan hadis poligami ya pak ya. Nah kemudian Bapak Ibu, di zaman Rasulullah pernah seorang ayah mencuri di rumah anaknya yang sudah menikah. Anak ini melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku mencuri di rumahku. Kata Rasulullah, jemput ayahmu, bawa kemari. Pas dia menjemput ayahnya, turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, jangan hukum ayah anak itu. Coba tanyakan kepada ayahnya apa yang tersembunyi di hatinya tentang anak laki-lakinya ini. Datanglah bapak itu sama anaknya menggigil ketakutan. Ditanya oleh Rasulullah, betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak bapak ini? Dari kecil dia kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal dia bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan berhasil ya Rasulullah, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu sehingga aku mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasul. Kata Rasulullah, tidak pak, tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik orang tuanya. Berapapun duit di saku anak laki-laki itu milik ayah dan ibunya. Bapak pergi ke rumah anak bapak, aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumah aku. Pindah pak, itu sebetulnya sekalipun itu tidak bapak ibu lakukan, tapi begitulah sakralnya seorang ayah. Jadi yang macam-macam sama ayah. Ini kadang kalau ujian, ma doain ya Maya, nanti nak dapat pula adik nanti ujian. Datanglah bapak, bapak tidak doakan juga, ya papa ya juga. Lah nampak basa-basi aja minta doa ke bapak tuh. Ibu baru serius dia. Padahal binti larinya pasti ke ayah semua pak. Mana ada ke ibu. Jadi doa ayah itu sakral dalam Islam. Makanya Allah mewafatkan ayah Nabi, mempersiapkan diri Nabi agar tidak punya dosa sama sekali kepada ayahnya. Yang kedua, kenapa Allah wafatkan? Takutnya nanti terjadi seperti bapak Nabi Ibrahim. Bapak Nabi Ibrahim bu, udah jadi Nabi Ibrahim, didakwahi oleh Nabi Ibrahim, malah kan diancamnya Nabi Ibrahim pak. Kau kalau tidak berhenti kau mendakwahi aku rajam kau Ibrahim. Jadi di akhirat bu, berdoalah Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan permalukan aku hari ini, dekatkanlah aku kepada ayahku. Maka kata Allah, surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Jadi tetap tidak diterima Allah doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya pak. Jadi bagi Allah tidak ada istilah orang dalam pak. Oh ini kemunakan si anu, ini bapak anaknya Nabi, bapaknya masukkan aja lah, segan kita. Tidak ada bagi Allah pak. Jadi itulah diwafatkan Allah ayah Nabi, sehingga Nabi tidak harus mendakwahi ayahnya, dan insya Allah ayahnya masuk surga karena waktu itu belum didakwahkan. Namun bu, kalau Allah mencabut nikmatnya dari kita pak,
Allah ngasih kita musibah, sebetulnya di saat yang sama Allah akan memberikan nikmat pengganti, asal kita tidak mengeluh. Ini kan bapak Nabi wafat nih Pak, kan sedih ibunya. Tapi ibu Nabi ini karena sabar Pak, Allah siapkan nikmat pengganti. Cuman selama ini kalau kita dapat musibah, kita nganggap Allah benci sama kita Pak. Itu akhirnya jauh pertolongan Allah Bu. Dapat musibah, buat status di IG kan gitu tuh Bu ya, di fotonya dia sedang sedih, dibuatnya lah tulisan, ya Allah, Engkau tidak tidur, berikanlah pertolonganmu untukku hambamu. Akan komen orang nanti itu Pak, ngapa Kak? Nah, ulah curhat ke manusia. Allah tuh apa ndak cemburu sama kita Bu? Kita dikasih Allah musibah, tapi kita nganggap Allah itu tidak adil. Padahal Allah mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpamu, salahkan dirimu sendiri. Berarti Allah tidak pernah salah. Gaji Bu suami 3.500.000, kredit mobil angsurannya 5.600.000 sebulan Pak. Tentu kurang. Sudah tuh pas sholat berdoa dia Bu, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini. Udah dia yang buat kelakuan, Allah lah disalahkan. Pasti kita yang salah. Tidak pernah Allah itu salah, kelakuan kita lah Bu. Saya udah rajin sholat Ustaz, tapi jualan saya kok tidak laku. Muka ibu bermasalah Bu, mukanya cerumut, tasbih di tangan. Sementara Rasulullah mengajarkan kita senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kita tidak mau sedekah senyum. Dipilih-pilih orang telur ngamuk, dia tidak sampai pilih telur itu sama bentuk semuanya. Siapa yang mau belanja Pak? Jadi kalau kita cek-cek Pak ya, apapun yang terjadi sama kita, kita yang salah, bukan Allah. Ada perempuan susah betul saya dapat jodoh, dia ketus orangnya, siapa yang mau dekat Pak? Dia diajak orang kenalan Bu, maaf ya, memangnya situ siapa berani kenalan sama saya, kerja di mana? Mana lah orang mau jam itu Bu. Jadi Allah itu tidak pernah salah Pak, kita yang salah. Tapi kalau kita sabar ketika dikasih musibah, Allah akan kasih nikmat untuk kita yang tidak kita duga-duga. Contoh, Nabi Musa ketika dia disusukan oleh ibunya, terkejut karena ada pemeriksaan oleh tentara Firaun, ditaruhnya Nabi Musa dalam peti, dihanyutkan, lupa diikat, terlepaslah Nabi Musa kecil nih Pak. Padahal waktu itu bayi Bani Israel dibunuh oleh Firaun, sampainya peti itu justru di rumah Firaun Pak. Cemas hati ibu Nabi Musa, tapi ditahannya untuk tidak cerita kepada siapapun. Rupanya yang menemukan peti bayi Nabi Musa itu adalah istri Firaun, Aisyah binti Muntazim. Datang Firaun Pak, ini bayi Bani Israel, bunuh. Dari mana Firaun tahu? Zaman Firaun tuh Bu, sihir sedang menjadi-jadi Pak. Jadi kalau dia musuh dengan suku apa, dijampi-jampi minyak ditaruh di hidung, jadi langsung tercium mana orang Bani Israel, mana yang tidak. Waktu perseteruan suku Dayak disampit dengan Madura, mana ada orang kita Madura yang lolos Pak kalau masih di sana. Mereka pakai minyak itu, jadi dimanapun orang yang dicarinya ketemu Pak. Makanya sihir tuh taat betul kita ibadah bisa tembus Pak. Nah, itulah yang sadisnya sihir itu. Makanya Firaun tahu ini bayi Bani Israel, bunuh. Kata Aisyah jangan, kalau yang ini jangan, tak kenapa sayang aku sama dia. Apa kata Firaun, kalau kau sayang ya apa boleh buat, terserah kau lah. Jadi Firaun tuh Pak, sejahat-jahat Firaun Bu, paling takut sama istri Pak. Jadi kalau bapak takut sama istri bapak, Firaun lah bapak. Firaun tuh takut sama istri Bu. Padahal dia mau bunuh bayi Bani Israel karena sayang sama istri, tidak jadi Pak. Itu skenario Allah Pak Bu. Menangislah Nabi Musa kecil ini, capek disusukan oleh ibu-ibu di kerajaan tuh, tidak mau dia diam Pak, nangis terus.
Akhirnya disayembarakan oleh Aisyah. Siapa yang bisa menyusukan anak ini dan dia diam, akan kuberikan hadiah uang dan kekayaan. Dengarlah oleh ibu Nabi Musa. Disuruhnya kakaknya, coba cepat ambil bayi itu kemari. Dibilangnya sama Aisyah, Ratu, ada ibu-ibu mana tahu dia bisa menyusukan anak ini. Diantarlah ke rumah ibu kandungnya, Pak. Apa tidak senang hati ibu Nabi Musa dapat dia ketemu anak tu menyusu dengan lahap, dapatlah duit lagi, Pak. Nah, itu kalau kita bisa menerima musibah dengan hati tenang, tidak menyalahkan orang, evaluasi diri sendiri, bergantilah nikmat musibah menjadi nikmat. Apa nikmat ibunda Rasulullah, Bu, diganti oleh Allah? Yang pertama, tidak merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan suami. Itu tuh susah loh, Pak. Orang mungkin stres, mungkin akan gila dia jadinya. Tapi Allah kuatkan hati ibunda Rasulullah. Yang kedua, tidak merasakan hamil seperti perempuan kebanyakan. Tidak ada mual-mual, tidak ada muntah, tidak ada ngidam. Karena kalau udah masuk fase ngidam tuh, Pak, kadang kan menyusahkan. Tinggal di Perawang, dibilanglah sama suaminya, Bang, abang ingat tak waktu kita baru nikah makan nasi goreng di Limbungan Rumbai? 40 menit suami jalan, Pak, tengah malam. Balik, Bu. Ini nasi gorengnya dia. Makanlah sama abang, aku tuh ngidam pengen nengok abang makan. Apa enggak sakit hati suami ya, Pak? Kalau tahu ngapa sejauh-jauh itu pergi tadi. Ada lagi yang bunting harimau kata orang ya, Pak, pemarah sama suami. Ada yang bunting kerbau, pemalas, macam-macam lah. Tapi ibunda Rasulullah sama sekali tidak merasakan hal itu. Bahkan waktu melahirkan pun brojol tanpa rasa sakit, Pak. Kita jalan ke rumah bersalin, terdengarlah orang yang melahirkan ini berteriak sambil menarik rambut suaminya. Onde bang, udahlah sekali ini bang, tak sanggup aku lagi punya anak, udahlah satu nih aja. Yang menjerit itu udah 4 anaknya sekarang, Pak. Pokok tiap melahirkan menjerit terus, tapi tidak jera-jera juga hamil. Jadi artinya apa? Melahirkan itu sakit, memang sakit, Pak. Tapi ibunda Rasulullah keluar anak dalam keadaan lapang, tidak merasakan kesakitan. Digendong oleh datuk Nabi, dibawa ke Ka'bah, dikasihlah nama Muhammad. Kita mungkin tidak aneh mendengarnya, Pak, tapi orang Quraisy merasa aneh. Datuk, kenapa anak ini dikasih nama yang belum pernah kami dengar sama sekali? Jadi keajaiban nama Rasulullah itu, Bu, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu orang manusia pun yang punya nama Muhammad. Itu ajaibnya, Pak. Kalau nama kita banyak yang serupa, Pak. Saya Nazril, bangga saya karena saya mau balik. Pas saya ceramah dalam penjara di lembaga pemasyarakatan, ada nama Nazril, kasus pemerkosaan, Bang. Persamaan nama kita ini tidak bisa kita bangga. Mungkin yang ini baik, di dalam itu buruk jadinya, Pak. Tapi nama Rasulullah tidak ada persamaannya waktu itu, Pak. Akhirnya ditanya oleh orang Quraisy, kenapa dikasih nama Muhammad, Datuk? Aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad. Sehingga kata Rasulullah, Bu, berikan anak kalian nama-nama yang baik, karena besok di akhirat dia dipanggil dengan nama itu. Salah satu penyebab anak durhaka kepada orang tua karena orang tua salah memberi nama. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada anak laki-laki dipukulnya kepala bapaknya, Pak. Ditangkap anak ini, dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Ditanya oleh Khalifah, kenapa kalian bawa dia? Dipukulnya kepala bapaknya, Khalifah. Kenapa kau memukul kepala bapakmu, nak? Maaf Khalifah, apakah kalau kami sebagai anak ini nakal itu murni kesalahan kami atau ada kesalahan ayah kami? Apa sebetulnya kewajiban orang tua ini, Khalifah? Kata Khalifah Umar, yang pertama memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama aku dikasihnya Ju'al, Khalifah. Ju'al itu kumbang kelapa yang busuk baunya, Pak. Itu arti namanya.
Maka kata Khalifah Umar, bapak sudah lebih dahulu durhaka kepada anak bapak sebelum anak bapak mendurhakai bapak. Jadi kalau ngasih nama anak bapak ibu tuh harus ada unsur doa dan harapan di dalam nama itu. Tidak harus dari Al-Quran, Pak. Tidak harus pakai bahasa Arab. Mau dikasih nama Andre, Michael, terserah, Pak. Kalau misalnya bapak ada melihat sosok tokoh namanya Andre, orangnya baik, tutur katanya lembut, nah bapak berharap tuh dapat anak seperti Pak Andre, kawan bapak ini. Tidak ada masalah sebetulnya, Bu. Datang waktu itu ada yang nama bapak tuh Tony. Nama saya ini kata orang tua saya dalam Al-Quran, Ustaz. Saya bilang, tidak ada Tony ini dalam Al-Quran, Pak. Baru ingat saya ada satu, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rupa ada di situ, Pak. Kalau di situ ada. Saya bilang sama bapak tuh, tidak usah bapak mikir di Al-Quran. Tidak ada masalah nama bapak Tony. Tidak ada masalah. Tidak pun dalam Al-Quran kan tidak ada masalah. Penting dikasih nama punya harapan yang baik untuk anak. Itu satu, Bu. Datanglah orang bertanya lagi, itu di penjara banyak nama Muhammad, Abdullah, Soleh, Rahman, ngapa jahat dia? Ada lagi yang kedua syaratnya, Bu. Ibunya mesti ibu yang baik. Ini lagi, Pak. Terbukti secara ilmu kedokteran kecerdasan anak turun dari ibu, bukan bapak. Jadi bapak udah bisa menyalahkan ibu kalau anak bapak bogah, Pak. Karena dia kecerdasannya turun dari ibu. Ibu yang baik itu seperti apa, Bu? Yang tidak suka iri hati, hasad dengki dengan keberhasilan orang. Tidak suka menceritakan keburukan orang. Maka kata anak ini, ibu aku Khalifah pagi hari baru udah bergunjing aja kerjanya. Jadi kalau ibu tidak baik, turun ke anak tuh, Bu. Sifatnya itu. Contohnya gini. Anak ibu mau pergi makan keluar, tidak usah lo kau pergi makan lagi. Anak ibu apa tuh lain congoknya, habis makanan kau nanti. Udah diajarnya pelit dari kecil, Pak. Kan turun akhlak tuh, Pak. Kalau tanya ibu apa tuh, bilang mama tidak ada yang mama udah 2 kali tidak bayar jula-jula arisan. Udah diajar anaknya bohong dari kecil. Jadi turun. Dia cerita ke orang, tengoklah anak dia tuh dia memanas-manasi padahal duit apa yang dia belikan. Jadi dia cerita karena turun sifat tuh, Pak. Jadi ingat tuh, Bu, perasaan kita kurang bagus saja itu bisa turun ke anak. Karena ada syarat yang ketiga, Bu. Nama bagus, ibu baik, ada yang ketiga, memberikan ASI kepada anaknya. Air susu ibu itu belum ada yang mengalahkan kehebatannya, Bu. Turun perasaan ibu kepada anak lewat air susu. Makanya siapapun perempuan yang menyusukan bayinya, kemanapun dia pergi pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul nggak, Bu? Dikasih Allah alarm, Pak, mengeras dadanya, menetes airnya, tahu dia langsung anaknya haus. Ini sedang menggendong anak, menyusukan anak, bergunjing, jalan juga, kakak udah tahu enggak, Kak? Suami siapa itu udah 5 hari enggak pulang, masa iya turun lewat susu itu, Pak. Karena itu perasaan yang turun. Ibu tahu, apabila perasaan istri sedang tidak bagus, tidak boleh menyusukan anak, karena air susunya mengandung racun, Pak. Ibu sedang kelahi sama suami, jangan coba-coba menyusukan anak. Kapan perlu bilang ke suami, bang bentar ya bang ya, aku susukan anak ini dulu, habis ini kelahi lah kita balik. Karena bahaya, Pak. Kan orang sering nyalahkan palasi, Bu. Habis anak saya menyusu membiru badannya. Takutnya itu, Pak. Yang disalahkan orang baru lewat tadi bawa kotak infak, itu yang kena jadi apa? Pas bapak tuh lewat membiru badan anak saya, padahal susu dia mengandung racun. Itulah saking kuatnya hubungan batin antara ibu dan anak. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Hari pertama Idul Adha makan daging, kedua dendeng, besok gulai daging, hari keempat kolesterol naik, Pak. Keluar binatang kita jadinya, Pak. Pemarah, garang, tidak bisa diajak bercanda, sensitif. Siapa makan daging onta hendaklah beruduk, kata Rasulullah, karena onta pendendam.
Bagaimana dengan anak bayi dikasih susu sapi dari kecil? Pindah enggak sifat sapi itu, Pak? Makanya anak sekarang dilarang macam disuruh, Pak. Payah melarangnya. Kita larang dia, jangan kamu main game juga besok sekolah. Keluar lenguh sapinya, Bu. Oh, main baru dan mirip betul macam ngok sapi itu, Pak. Pindah dia, Bu. Susah anak-anak sekarang dikasih tahu. Jadi ngasih taunya harus macam ngasih tahu sapi jadinya, Pak. Kita ikut seminar, Bu, parenting, menjadi orang tua yang baik. Ayah bunda jangan berkata kasar kepada anak. Jangan pernah berkata jangan. Kalau melarang dia harus pakai kata-kata yang baik. Kalau sama anak dia mungkin cocok, Pak. Anak kita macam ulat kelakuannya. Kita bilang baik-baik, sayang jangan main di masjid ya nak, bapak-bapak lagi sholat, macam hantu kelakuannya. Dipanjat-panjat boleh, tapi datang satu orang, Pak, keluar kalian, keluar ngajar main di masjid. Aduh tanggal-tanggal kan sarungnya lalu. Jadi kita tuh tengok, pilih dulu, Pak. Ini yang mana yang cocok untuk kita amalkan untuk anak kita. Kalau cara halus tidak bisa, mungkin cara yang lain. Nah, jadi harus disesuaikan dia, Bu. Nah, kemudian kalau sudah dapat nama yang baik, ibu yang baik, kemudian dikasih air susu, yang keempat beri dia pendidikan agama. Kadang sekarang ini itulah susahnya, Pak. Banyak menanamkan ke anak-anak itu diarahkannya sekolah ini biar mudah nanti cari kerja, biar kamu jadi pegawai negeri, biar kamu jadi ini, jadi itu. Akhirnya 87% mahasiswa di Indonesia salah dalam memilih jurusan karena bukan dari dia pribadi, makanya susah jadi orang menjadi di Indonesia ini, Pak. Hanya 13% yang sesuai dengan bidangnya, 87% enggak. Masalah enggak nanti ini, Pak? Masalah, Bu. Gara-gara itulah tuh dia tidak bisa diarahkan sesuai dengan apa yang dia cintai. Didik dia ilmu agama yang baik, etika yang baik, akhlak yang baik, antar ke masjid, antar ke MDA. Jadi dia bisa nanti, Pak, bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai ibunya, bagaimana adab dia di dalam masjid. Kita kan memang tidak boleh kasar ke anak-anak, Bu, tapi bukan berarti kita diam kalau dia ribut, Pak. Orang tua cepat larang, karena tidak mungkin kalau orang yang ngasih tahu nanti tersedih hati orang tuanya, Pak. Orang tua sendiri peluk anak kita cepat, bawa dia keluar. Saya pernah ceramah di satu masjid, Bu. Satu ibu bawa satu anak, satu nenek bawa satu cucu, macam PAUD masjid tuh, Pak. Lari, lari. Saya biasa aja, Bu. Saya memang tidak mau negur. Cuman yang membuat saya terkejut, keluar kepala anak kecil dari bawah meja ini, Pak. Itu tersentak saya, Pak. Trauma saya, Bu. Jadi sebelum orang lain memberitahu, menegur, orang tua kandung cepat peluk anak kita, diamkan dia. Karena kalau orang ngasih tahu nanti tersinggung hati kita, terluka kita jadinya. Nah, karena saya tahu itu, Pak. Kalau misal kita tegur nanti hati orang tuanya yang sedih. Nah, jadi orang tuanya cepat kuasai anak kita, gendong dia, peluk dia, ajak dia keluar kalau misalnya dia tidak mau diam. Tapi bukan di masjid ini ya, Pak, ya. Itu jauh, di Zimbabwe kejadian. Jauh. Nah, itu masalah nama. Dikasih anak nama yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, menjadi kebiasaan masyarakat Arab, anak-anak bayi itu dicari ibu susuannya. Nah, ibu susuan yang mereka pilih adalah orang-orang Bani Sa'ad, 400 km dari Mekah. Kenapa ibu-ibu Bani Sa'ad yang dipilih? Karena ibu-ibunya itu sibuk bekerja, Bu. Dia punya kebun, dia punya ternak, jadi begunjing ini kurang. Perempuan kalau dia punya kerjaan, Bu, dia jarang gunjing orang. Tapi kalau banyak waktu kosong, itu dia buat begunjing tuh, Pak. Misalnya majelis taklim ibu-ibu, nunggu ustadz datang, nah itu kan lama rentang waktunya tuh, Pak. Nah, itulah disitulah bercerita. Kadang ya, Bu, ya, saya nengok ada ibu-ibu jemput anaknya sekolah. Sudah tuh jumpa pula sama kawan yang lain. Dia yang membuat begunjing ini satu kalimatnya, Bu. Masa iya, Pak?
Kakak udah tahu enggak kak, suami siapa udah 5 hari enggak pulang? Masa iya? Gara-gara masa iya tuh pak, enggak masak-masak lagi bu. Anaknya udah ngantuk di belakang, mama pulang, mama abang ngantuk, kena tatar lah anak nih pak. Abang ada ndak diajar guru agamanya sayang? Kalau orang tua lagi ngomong, ndak boleh kita potong. Nah, gara-gara si begunjing tuh pak, kena tatar lah anak jadinya. Tuh kadang saya perhatikan ya bu ya. Kan kalau kita duduk di meja nih pak, ke sana mata saya, sebelah sini ini nampak semua nih pak. Dan itu berlaku untuk siapa aja yang duduk di depan. Saya mandang ke sini, bapak sebelah sini saya nampak. Jadi waktu itu ada ibu-ibu, Ustadz nanti kami habis ceramah mau mengunjungi suami ibu apa nih baru pulang dari rumah sakit. Oh ya saya umumkan dulu ya Ustadz, diumumkanlah sama ketua majelis taklimnya bu. Ibu-ibu yang berkesempatan habis dengan ceramah nanti kita mengunjungi suami ibu ini baru pulang dari rumah sakit. Nanti habis tausiah nanti kita ke sana sama-sama. Baiklah, sebelum itu kepada Ustadz kami persilahkan. Nah saya ceramah, ibu itu kan duduk. Ibu itu duduk, ibu yang sedang duduk di bawah itu nanya pak. Saya nampak dari depan nih, walaupun mata saya ke sana, ibu itu sakit apa kak? Tapi sesekali ditengoknya muka saya bu. Itu sepanjang saya pengajian pak, itu dibahasnya pak. Jadi itu kadang. Kemudian gini lagi bu, adalah pakai geng-geng pula pak jamaah majelis taklim ini. Geng ibu RT sebelah sini duduk berapa orang, geng ibu RW lain lagi, geng ibu apa. Adalah satu orang ibu-ibu duduk sendiri depan saya bu, nggak ada gengnya pak. Rupanya peka nenek itu bu, maka nggak ada gengnya. Beruntung pak kalau ada. Jadi tidak selamanya Allah kita ngasih cacat karena Allah benci. Enak dia bu, tidak banyak dosanya. Dia kan terasanya pas kita duduk ini pak, misal masuk nanti musuhnya bu, yang sini nyongkel tuh. Itu kelihatan dari depan nih bu. Belum lagi ada nanti apa namanya nih, jualan-jualan. Ibu-ibu nih kan kalau majelis taklim di luar pak, banyak bawa jualan-jualan tuh pak. Ada nanti yang ngaku, saya suami baru pulang dari Abu Dhabi, jadi bawa jilbab. Kalau dirupiahkan 200.000, ibu-ibu kalau mau ambil aja 3 kali bayar. Berapa tuh bu? Ya 75 pun nggak apa-apa dulu, nanti sisanya belakangan. Dah senang lah ibu-ibu nih. Rupanya ada seorang ibu-ibu pergi dia ke pasar, jumpa jilbab keluarga 35 cuman bu. Itu habislah kena bahas tuh pak. Habislah kena gunjing. Nah anehnya kenapa kita yang udah baik-baik ini pegunjing bu? Karena iblis tuh tahu yang paling besar di diri manusia adalah kehormatannya. Jadi kalau kita memburukkan orang, dosanya besar jadinya pak. Tapi anehnya preman ngumpul damai pak. Dia mabuk, dia gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, dia damai dia bu. Kenapa? Setan tidak ganggu dia. Jadi kalau setan mau ganggu, iblis marah. Nggak usah kalian ganggu tuh kawan-kawan kita tuh. Yang udah rajin-rajin ke masjid itu yang kalian hantam. Dan itu terbukti benar pak. Maka kita di masjid itu banyak masalah. Ada ketidakcocokan, ada ketidakpuasan. Karena iman kita sudah mulai bagus. Jadi iblis itu tidak suka dia bu. Jadi caranya bagaimana? Belajarlah kita menceritakan kelebihan orang. Karena itu akan mempengaruhi keturunan jadinya. Nah makanya Bani Sa'ad yang dipilih pak, mereka ibu-ibunya baik-baik. Begitu mendengar bayi-bayi sudah terkumpul di Mekah, berangkatlah orang itu berombongan. Salah satu yang berangkat itu ada Halimah Sa'diyah. Dia yang paling miskin di rombongan ini pak. Ontanya sudah tua, tidak keluar lagi air susu, keledainya sudah lemah. Anak perempuannya yang bernama Saima itu menangis-nangis di jalan, minta air susu kering. Jadi lambat jalannya bu, yang duluan sampai tetangganya. Begitu tetangganya duluan sampai, awalnya semuanya ingin menggendong Rasulullah. Tapi begitu tahu Rasulullah anak yatim, mundur semuanya bu. Karena menyusukan anak yatim, upahnya separuh pak, daripada anak yang punya ayah. Walaupun keluarga Rasulullah banyak yang kaya-kaya, tapi memang itu cara mereka anak yatim itu murah.
Tinggallah Rasulullah tidak punya ibu susuan. Nah, yang terakhir sampai adalah Halimah Sa'diyah. Tidak punya pilihan lain, Bu. Ditanya oleh Halimah, kenapa kok tidak ada yang menyusukan anak ini? Oh, anak saya ini yatim, kata ibunda Rasulullah. Mendengar itu apa kata Halimah, Pak? Minta maaf ya Bu Aminah. Di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya yang berharap dapat upah besar. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Jadi awalnya Halimah tidak mau menyusukan Rasulullah. Pas dia jalan pulang, berundinglah dia sama suaminya, Bu. Bang, kasihan kita nengok anak yatim tuh, bang, ya tidak ada yang menyusukannya. Kata suaminya, lebih kasihanlah nasib kita lagi Halimah. Udah pergi miskin nih, pulang tambah miskin lagi nih. Jadi kayak mana menurut abang? Udahlah Halimah, susukannya lah anak yatim tuh, daripada pulang kosong kita nih, gawat nih. Jadi artinya apa, Bu? Awalnya Halimah menyusukan Rasulullah karena terpaksa, Pak, daripada pulang kosong. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah beramal harus nunggu ikhlas. Karena kalau kita nunggu ikhlas, kapan kita bisa ikhlasnya, Pak? Dalam surat Al-Ikhlas saja, Bu, tidak ada kalimat ikhlas, saking tersembunyinya. Buat aja amalan dulu. Dia kita nih, Bu, ada yang ria, suka pamer. Apakah itu salah? Belum tentu. Ada ibu-ibu dibangunkannya anaknya tengah malam, dedek bangun sayang, videoin mama mau tahajud. Dia harus diposting malam itu juga, Pak. Bangunlah anak yang memvideo, Pak. Ya Allah mama, taat betul mama nih. Ada selesai sholat langsung posting. Kan ria tuh, Bu. Tapi jangan salah Ibu, kalau sempat gara-gara postingan Ibu tengah malam itu, ada yang lihat terniat dia sholat tahajud gara-gara postingan itu, Pak. Dapat kita transferan amalnya. Itulah yang menutup ria tuh, Pak. Ada yang puasa sunat, dibikinnya vlog. Hai guys, hari sudah jam 4 subuh ya guys, kita mau puasa sunnah dulu. Tapi saya nggak biasa makan nasi guys, cukup dengan air mineral saja untuk menerangkan bahwa dia kuatlah puasa tuh, Pak. Gara-gara postingan itu banyak orang ingin puasa sunat, dapatlah dia transferan amalnya. Kalau kita sudah dapat keajaiban dari amalan yang kita lakukan, insya Allah rianya minggir jadinya, Pak. Ada orang tidak ria, ada orang tidak pamer, tapi bisa kena penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Gimana coba tuh, Bu? Sum'ah itu suka dipuji, Bu. Bu Hajah ya, saya kan kebetulan tadi keluar dari masjid terakhir, terus gak sengaja dengar pengurus masjid cerita tentang Bu Hajah. Cerita tentang apa? Salut saya nengok Bu Hajah, banyak Bu Hajah nyumbang di masjid ya. Astagfirullahalazim, itu cerita pengurus. Iya Bu Hajah, aduh ndak enak hati saya, padahal saya ikhlas nyumbang tuh. Ngapa pula itu cerita pengurus tuh? Tuh apa-apa aja lagi cerita bapak-bapak tuh. Nah, mulai. Itulah sum'ah tuh, Pak. Siapa yang nggak senang dipuji? Kata bapak-bapak tuh Bu Hajah, kalau Bu Hajah nyumbang tidak pernah hitung-hitungan, apa aja kebutuhan masjid disampaikan ke Bu Hajah terus nyumbang. Ngapa pula sampai ke situ ya cerita pengurus ya? Saya tidak enak pula jadinya. Waktu bapak-bapak itu cerita ramai orang, ramai Bu. Mik masjid aja lupa dimatikan toanya yang di luar, dengar orang semua, kan ngeri tuh Pak. Siapa yang tidak senang? Siapa yang bisa lolos dari hal ini? Tidak mungkin, Pak. Apakah itu salah? Belum tentu. Ada orang lagi saking ikhlasnya dia nyumbang, dibuatnya lah hamba Allah 3 juta, hamba Allah 2.500.000, hamba Allah 5 juta. Tidak pernah cerita sama orang. Datang pula bapak-bapak yang lain ganggu, Pak Haji ya, Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid. Enggak, apa gitu? Ya biasa ada nama Pak Haji di papan donatur. Itu udah 3 bulan nih, enggak ada lagi nama. Tutup mulut kau ya. Tuh yang hamba Allah tuh aku tuh. Aku malas nulis nama, nanti ria kata orang. Akan tersebut sama aku jadinya. Susah enggak, Bu? Susah lah, Pak. Bapak bilang saya ceramah nih ikhlas nih. Belum tentu lagi Pak. Allah Maha tahu. Saya ingat dulu Pak,
Saya ceramah itu betul-betul amplop yang saya tunggu. Rupanya malam itu dilupakan Allah pengurus masjidnya, Pak. Udah capek saya berzikir, Pak, minta tolong ke Allah, ingatkanlah pengurus masjid ini. Rupanya ada yang ingat, Bu. Apa lakal saya nih ya. Akhirnya saya keluar masjid, saya engkol Honda saya dalam keadaan mati. Padahal dia bisa di starter, Pak. Saya berharap ada yang lari dari dalam, kan biasanya ada adegan-adegan macam itu, Pak. Ustaz, tat. Kan ada itu, Pak ya. Itu nanti ustaznya pasti kasih, apa nih, Pak? Kan itu ya. Udah balik saya dari situ tuh. Udah pegal paha saya ngengkol Honda, enggak ada yang keluar satu pun. Jadi kalau kita ndak ikhlas tuh pedih, Pak. Akhirnya di jalan berdoa lah saya sama Allah, ya Allah, kenapa kotor betul hati saya ini? Ampuni saya, ya Allah. Tenangkan jiwa saya, ikhlaskan saya. Alhamdulillah ditenangkan oleh Allah, Pak. Rupanya kalau hati kita udah tenang, baru ingat pengurusnya, Pak. Ditelepon pengurusnya saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Pak, minta maaf kami Ustaz. Saya langsung sandiwara, Pak. Minta maaf kenapa, Pak? Kan ini ya Pak. Lupa ngasih amplop Ustaz tadi. Enggak usah itu Bapak pikirkan, Pak. Kami enggak ada mikir itu. Geli saya. Kalau sempat ada Bapak waktu saya nelpon tuh muntah Bapak nengok adegan saya, Pak. Kami antarlah malam ini Ustaz, ya enggak usah Pak, hari udah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu, kata saya. Padahal enggak ada Bapak itu maksa, Pak. Coba tuh, Pak. Pertama enggak ikhlas, di jalan ikhlas, di telepon enggak ikhlas lagi. Jadi enggak ada kita tuh bisa yang betul-betul ikhlas tuh, Bu. Latihan dulu terus. Sampai akhirnya saya berhasil ikhlas. Itu saya jamin tuh, Pak. Berhasil saya ikhlas. Saya ceramah di suatu desa, Bu, yang ada perusahaan kelapa sawitnya. Cuman saya nengok masjidnya agak prihatin waktu itu, Pak. Bangkitlah jiwa malaikat saya tuh, Pak. Saya bilang sama pengurusnya, Pak Ketua, kalau memang ada amplop untuk saya pengen nyumbang untuk masjid ini. Oh alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Saya ceramah, itu udah ikhlas saya, Bu. Rupanya habis ceramah diumumkan, Pak. Alhamdulillah ceramah kita pada malam hari ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di desa kita. Dan alhamdulillah amplop untuk Ustadz Nazril sebanyak 5 juta rupiah disumbang. Oh langsung sakit kepala semua. Banyak rupanya, Pak. Itu 2 kali saya minum bodrek jarak 3 jam, Pak. Makanya saya ceritakan, Bu, karena ini udah tidak ada amalnya lagi, Pak. Awalnya udah ikhlas, udah kuat, gara-gara diumumkan tidak ikhlas, lama saya itu menunggu. Menormalkan perasaan itu lama, Pak. Jadi jangan Bapak Ibu kira ikhlas itu mudah. Halimatu Sa'diyah kan terpaksa tuh, Pak. Balik dia lagi, Bu Aminah, biarlah saya yang menyusukan Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Di situ terjadi keajaiban. Apa pengakuan Halimah? Begitu aku menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Itu keajaibannya, Pak. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang menangis berhari-hari di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, ontaku yang sudah tua yang tidak lagi mengeluarkan susu penuh kantong susunya, sehingga aku minum sampai puas dengan suamiku hingga kami kenyang. Keledaiku yang lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Melihat keajaiban itu, apa kata Halimah? Kalau macam ini bang tidak dibayar tidak masalah nih. Baru ikhlas datang, Pak. Jadi tidak mungkin kita serta-merta ikhlas tanpa latihan, itu tidak mungkin. Saking kuatnya onta dan keledai Halimah ini, Pak, tetangganya yang udah jauh, Bu, terpacu semuanya, Pak. Sampai tetangganya heran, Halimah baru beli onta kau ya? Enggak, onta yang semalam nih. Berduit kau rupanya. Enggak, ini ontaku yang semalam, kok bisa penuh kantong susunya?
Oh, keledai kau berarti yang baru ya? Enggak, itu keledai yang semalam. Ih, kok bisa macam ini Halimah? Berkah aku dapat anak yatim nih. Itu Pak. Akhirnya berkelahi tetangganya suami istri itu lah, bang aku udah mau ngambil anak kau, bang larang apa pula aku yang kau salah kan? Kau yang enggak mau tadi kau bilang anak yatim, berkelahi lah Pak sepanjang jalan tuh. Begitu sampai di perkampungan Bani Sa'ad Bu, kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk, kambing tetangga dalam keadaan kurus. Inilah yang dikatakan Rasulullah Bu, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka Allah akan memenuhi hajat hidup kalian dan melembutkan hati kalian. Jadi kalau hati bapak keras, ego bapak tinggi, padahal bapak udah rajin sholat nih Pak, amalannya adalah beri makan anak yatim, santuni anak yatim. Kalau enggak mamaknya bapak santuni, caranya nikahi mamaknya. Kalau bapak enggak berani ya sering-sering ngasih anak yatim. Jadi kalau hati mau lembut apa Bu? Santuni anak yatim, itu sedekah khususnya. Tapi banyak orang udah nyumbang ke anak yatim. Ngapa hati kami kesat juga Ustaz? Karena uangnya tersangkut di masjid, rata-rata uang anak yatim itu Pak. Anak yatim itu butuh belanja setiap hari, butuh biaya sekolah kalau dia swasta, butuh beli seragam, dia butuh beli baju. Jadi tidak bisa dia dikasih pas masuk satu Muharram kasih sedikit, pas masuk tahun ajaran baru kasih sedikit. Jadi orang menyumbang tidak dapat efeknya Pak, karena duitnya masih tersangkut di masjid. Jadi di Pekanbaru ada nama masjidnya tuh Nurul Yakin, itu mereka menolkan uang anak yatim Pak, sehingga berkah bagi orang yang menyumbang, betul-betul langsung disalurkan, dicarikan pengurus masjid yang mengumpulkan data anak yatim, diuruskan sekolahnya, dibayarkan, dikasih belanja, berkah jadinya masjid itu Pak. Karena uang orang mengalir seperti gorong-gorong Bu, banyak air masuk, lancar air keluar, gorong-gorongnya bersih Pak. Banyak duit masuk, sedikit duit keluar, tersumbat dia, gorong-gorongnya berlumut jadinya. Itu yang buat kesat hati kita tuh Pak. Jadi makanya jangan menyumbang ke masjid yang duitnya terkumpul, tidak digunakan. Karena kasihan yang menyumbang tidak dapat efeknya. Misalnya di masjid nih Bu, sedang membangun, ini dalam keadaan program, hajarlah sejadi-jadinya Pak. Karena nyumbang untuk masjid 700 kali lipat, bukan 10 kali lipat Pak. Jadi kalau masjid buat program langsung hajar. Jadi itu dahsyatnya Bu, kalau orang tahu jalur langit nih Pak ya, aman hidup orangnya dia. Mau dipenuhi hajat hidup, buat baik sama anak yatim. Setelah 2 tahun Rasulullah bersama Halimah, Halimah memulangkan kepada ibunda Rasulullah, tapi minta waktu tambah 2 tahun lagi, tidak usah dibayar. Akhirnya dilanjut 2 tahun lagi. Pas Rasulullah umur 4 tahun Pak, sedang main sama kawan-kawannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril, ditarik tangan Rasulullah, disandarkannya ke batu, langsung dibelahnya. Itu yang membuat kawannya teriak Pak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Lari kawan-kawannya. Apa yang diangkat oleh malaikat Jibril Bu? Jantungnya. Kop di sana bukan hati tapi jantung. Kita dimarahi orang, jantung kita yang bergetar. Jumpa orang yang tidak kita suka, jantung kita yang bergetar. Kita dimarahi orang, jantung kita yang bergetar. Jadi jantungnya yang diangkat oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam. Apa kata malaikat Jibril? Inilah bagian iblis yang ada di dalam dirimu. Penyebab jantung kita sakit ini pertama apa Bu? Cara tidur. Rasulullah menyuruh kita tidur miring kanan, dan dokter pun menganjurkan demikian. Kalau kita tidur miring kiri Pak, jantung kita terimpit bertahun-tahun, jadi dia tidak bebas berdetak. Itu yang membuat kita mudah kena sakit jantung. Tapi kalau kita tidur miring kanan, jantung kita lapang Pak, jadi dia bebas berdetak, jadi kemungkinan dia lebih tahan itu sudah pasti. Jadi nanti ibu kasih tahu sama bapak, beri pengertian, mohon maaf ya Pak, mama mulai malam ini tidur miring kanan agar jantung mama sehat. Kata suaminya, jantung mama sehat, papa yang jantungan jadinya Pak, karena kan tepunggung jadinya Pak. Kasih pengertian ya Bu ya, tidur miring kanan.
Yang kedua yang menyebabkan jantung kita tuh cepat kenanya apa Pak? Rasa cinta dunia yang begitu tinggi. Jantung kita kecil. Sendal kita masukkan ke dalam, rumah kita masukkan ke dalam. Apa enggak sesak jantung tuh jadinya Pak? Kadang bawa sendal ke masjid saking takut hilang tuh kiri sama kiri dibawanya Pak. Sampai panik orang maling nengok kok kiri aja sendal orang di sini. Jadi kita berharta malah gelisah. Bawa sendal bagus ke masjid, satu taruh depan, satu taruh belakang. Sudah itu dia kehilangan Bu. Tadi mana lah naruh sendal, jadi itu kecintaan kepada dunia. Jadi kalau kita lihat datanya sekarang Bu, di rumah sakit 20 orang yang sakit jantung, 16 laki-laki, cuma 4 perempuan. Jadi perempuan termasuk aman Pak. Laki-laki yang banyak kena jantung. Yang membuat bapak jantungan tahu Ibu, pergi pesta sama ibu, bapak mau ngambil daging, ibu larang, itu jantung bapak tuh naik. Dia udah mau ngambil daging, jangan ambil daging tuh bang, sakit nanti. Dia sedang mau Pak, dilarang ambil daging tuh jantung kena Pak. Mau makan telur puyuh, kena marah, tinggi lemaknya tuh bang, dosa bang makan tuh apa ndak naik jantung bapak dibuatnya. Jadi Bu ya, kalau kita tahu Pak, di Mekah 1 ekor kambing itu dimakan oleh 4 orang, tidak ada naik kolesterol orang tuh Pak. Jadi saya tahu ilmu itu Bu, pas saya ceramah di rumah sakit jiwa di Pekanbaru Pak. Saya tanya sama dokter itu, dok, ada enggak orang gila nih yang kena COVID? Kata dokter apa Bu? Tidak mempan virus orang gila nih Ustaz. Tidak mempan. Ini Ustaz ya, jantung bagus, kolesterol normal, ginjal bagus, asam urat oke, jiwa aja yang sakit Ustaz. Selebihnya bagus. Kenapa gitu dok? Mereka tuh ndak itu yang dipikirkannya Ustaz. Itu dia Pak. Ini yang dikatakan Dr. Emoto, 80% yang membuat kita sakit itu adalah pikiran. Hanya 20% makanan Pak. Ini kita semua bangkit kecemasan. Lama anak pulang cemas. Apa enggak kena jantung Pak? Seharusnya doakan anak kita itu, ya Allah selamatkan anak hamba. Sudah tuh ibu sering ngecek HP suami, akan berkena jantung ibu nanti lama-lama. Dia bapak-bapak ini cerdik dia Bu. Ada ibu-ibu, dia heran, dia suami saya itu PNS Ustaz, tapi saya heran kenapa Kapolres sering nelpon dia. Padahal kan tidak ada hubungan dengan dinas suami saya. Jadi pas suami saya mandi nelpon Kapolres nih Ustaz, saya angkat, cewek rupanya Ustaz. Jadi ditukar suami itu Pak, nama cewek itu Kapolres supaya tidak diangkat istrinya. Sakit hati saya Ustaz, saya ambil HP suami saya masukkan dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, mana HP abang tuh sedang minum kopi sama Kapolres, baru terkejut dia Ustaz. Ibu itu jantungan sekarang Bu, karena sibuk memeriksa HP suami, kemana suami pergi, dibuatkanlah aplikasi Zenly itu Pak untuk memonitor kemana suami pergi. Apa enggak sakit jantung dibuatnya? Tapi kalau ibu seorang muslimah sejati Bu, ada perasaan risau, duduk di sejadah, ya Allah, aku lindungkan suamiku kepadamu selama dia tidak ada dalam pengawasanku. Hanya Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Aku tidak sanggup kalau suamiku melakukan hal-hal yang membuat hatiku hancur. Lindungilah suamiku dari perempuan-perempuan yang akan menggodanya ya Allah. Saya termasuk nyesal ngajarkan istri saya doa ini Bu. Payah saya dibuatnya Pak. Dia main doa aja sekarang Pak kan. Jadi beradu-beradu doa kami itu Bu. Kami ini kan tidak malaikat Pak. Tahu ibu enggak? Semakin tinggi pengetahuan agama kita Pak, kekaguman orang sama sosok kami ini semakin tinggi. Jadi dianggap kami ini perfect Pak. Itu tuh yang banyak menghancurkan kami. Deh kalau sempat, dia kan kadang-kadang ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya Ustadz, suami saya ini kan gini Ustadz, tuh terpetik video foto ibu profil tuh Bu, cantik ibu nih mah. Bagaimana kalau ibu bercerai saja dengan suami? Itu gitu lagi Pak. Bahaya Pak. Kadang curhat. Makanya Bu kalau dapat perempuan curhatnya ke ustazah, jangan ke ustad. Goncang juga jiwa kami ini Bu. Kadang kan Pak udah 4 hari curhat gitu ya Bu ya, kita jawab.
Nanti apa kata ibu nih, alangkah bahagia ya Ustadz kalau suami saya Ustadz. Apa enggak berdentang jantung juga dimuat. Jadi itu dia Pak. Karena saya lihat Bu ya, ada Ustadz sedang ceramah ditangkap polisi. Hampir masa marah ke polisi lagi. Baru akhirnya tahu Ustadz itu melecehkan 2 orang santrinya. Jadi ngeri juga Pak. Bidang-bidang macam kami ini kata ibu, iblisnya pangkatnya kopral pula. Enggak Pak, jenderal juga dia Pak. Disesuaikannya Bu. Jadi makanya saya heran nih, kenapa wajah bapak ibu ini cerah semuanya? Karena jantung bapak ibu terjaga Pak. Ini kalau dimatikan lampu terang nih masjid ini. Karena orang yang sehat jantungnya itu wajahnya tuh ceria. Jadi inilah yang mesti kita jaga, jantung kita. Jangan iri hati, jangan hasad dengki. Maka insya Allah wajah kita akan berbinar jadinya. Baik Bapak Ibu, pas 1 jam saya ceramah. Jangan sampai lama-lama. Dulu ada ustadz terlalu lama dia ceramah, keluar orang satu-satu Pak. Tinggal 1 orang di sebelah ustadz tuh duduknya Bu. Habis ustadz ini ceramah, ditanyanya, Pak sebanyak ini yang keluar dengan ceramah saya, kenapa Bapak sendiri yang bertahan? Kata Bapak tuh sebetulnya saya paling muak dengan ceramah ustadz. Cuman sejadah saya ustadz injak dari tadi gitu. Maka saya tidak bisa keluar. Baiklah Pak, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وابصرنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.